Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Findra dengan NIM B1A1230087 dari jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis. Saya di sini akan menjelaskan tingkat kurva permintaan patah dalam oligopoli dan marginal. Paul Verzi, ekonomi asal Amerika Serikat, mencoba menjelaskan mengenai perilaku perusahaan-perusahaan oligopoli dengan grafis dengan membuat sebuah kurva yang disebut kurva permintaan patah atau Kinkel demand kurva. Ide pokok dari kurva ini adalah bahwa jika satu perusahaan menurunkan harga, maka perusahaan lain akan melakukan hal yang sama. Tapi jika satu perusahaan menaikkan harga, perusahaan lain tidak akan mengikuti. Ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi agar model kurva permintaan patah ini bisa berlaku. Antara lain, 1. Hanya ada beberapa perusahaan di pasar. Setiap perusahaan memproduksi produk yang relatif sama atau close substitute product. Kedua, kualitas tiap-tiap produk adalah sama dan perusahaan tidak melakukan promosi melalui iklan harga jual tiap-tiap produk. 3. Setiap perusahaan percaya bahwa jika ia melakukan harga, maka tindakan tersebut akan diikuti oleh kompetitornya. Saya akan menjelaskan kurva di samping. Bermula dari harga P0, perusahaan berasumsi bahwa jika ia menaikkan harga produknya, paling tidak ada perusahaan lain yang turut menaikkan harga. Permintaannya bersifat elastis, sehingga bagian kurva permintaan di atas P0 cenderung landai. Sebaliknya, ketika perusahaan menurunkan harga produknya, tindakan tersebut akan direspon perusahaan lain dengan melakukan hal yang sama. Permintaannya menjadi bersifat kurang elastis, sehingga sebagian kurva permintaan di bawah P0 cenderung curam. Karena bentuk kurva permintaannya patah, maka kurva penerimaan marginal pun terlihat seperti patah. Kurva permintaan marginal bagian atas nampak lebih landai dibanding kurva penerimaan marginal di bagian bawah. Dan kurva penerimaan marginal tersebut sempat terputus pada tingkat output Q0. Dalam gambar di samping ditunjukkan kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan oligopoli yang tidak melakukan persepakatan. Kurva D1 menggambarkan permintaan yang dihadapi suatu perusahaan oligopoli apabila dimisalkan perusahaan-perusahaan lain tidak melakukan perubahan harga walaupun perusahaan pertama melakukan hal tersebut atau mengubah harga. Sementara itu, di kurva D2 menggambarkan permintaan yang dihadapi suatu perusahaan oligopoli apabila dimisalkan perubahan harga yang dilakukannya akan diikuti dengan langkah yang sama oleh perusahaan-perusahaan lain. Kemudian, harga awal yang berlaku di pasar yaitu sebesar P0, jumlah yang diminta sebesar Q0, dan kondisi awal ditunjukkan oleh titik E. Apabila satu perusahaan menurunkan harga produknya ke P1, maka jumlah yang diminta akan bertambah ke tingkat seperti ditunjukkan oleh titik C1. Pertambahan besar ini disebabkan oleh dua faktor. Pertama, pelanggan perusahaan lain yang menghasilkan barang sejenis akan beralih membeli barang yang harganya turun. Dua, sebagian konsumen membatalkan konsumsinya ke atas barang pengganti dan menambah konsumsi ke atas barang yang mengalami penurunan harga. Akan tetapi, apabila perusahaan lain dalam pasar oligopoli tersebut mengikuti jejak perusahaan yang pertama, yaitu juga menurunkan harga, maka jumlah barang yang diminta hanya akan bertambah sampai ke tingkat seperti yang ditunjukkan oleh titik C. Jadi, pertambahan pelanggan akan terbagi ke perusahaan pertama dan ke perusahaan-perusahaan lain yang diikuti penurunan harga. Dengan demikian, tidak ada kenaikan kuantitas yang terbagi perusahaan yang pertama kali menurunkan harga. Hal yang sama juga berlaku apabila harga turun lebih lanjut ke P2 tanpa adanya reaksi dari perusahaan-perusahaan lain, jumlah barang yang diminta
akan bertambah ke tingkat yang ditunjukkan oleh titik B1. Sedangkan apabila perusahaan-perusahaan lain menurunkan harga, maka pertambahan jumlah barang yang diminta hanya akan mencapai seperti yang ditunjukkan oleh titik B. Lalu bagaimana jika keadaan sebaliknya terjadi? Misalnya, perusahaan pertama menaikkan harga ke P3. Apabila perusahaan-perusahaan lain tidak mengubah harganya dan tetap menjual dengan harga PO, maka perusahaan yang menaikkan harga akan kehilangan banyak pelanggan pada harga P3. Sebenarnya jumlah barang yang diminta adalah seperti yang ditunjukkan titik A1. Akan tetapi, apabila perusahaan-perusahaan lain juga turut menaikkan harga, perusahaan yang pertama menaikkan harga tidak akan kehilangan pelanggan. Ia dapat menjual harganya sampai ke tingkat yang ditunjukkan oleh titik A. Pada kurva di samping, apabila kurva permintaan atau garis D1-ED2 berbentuk patah, bagaimana bentuk kurva penerimaan marginalnya? Kurva MR1 adalah kurva permintaan marginal apabila kurva permintaannya adalah D1, dan kurva MR2 adalah kurva penerimaan marginal apabila kurva permintaannya adalah D2. Dengan demikian, karena kurva permintaan yang dihadapi perusahaan adalah patah atau garis D1-ED2, maka kurva penerimaannya marginal adalah kurva MR1 yang ditebalkan dari atas hingga ke titik B1 dan kurva MR2 yang ditebalkan dari titik B2 ke bawah. Sekian dan terima kasih dari video saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam video saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.